Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi audit sumber daya manusia atau SDM. Anggotanya terdiri dari yang pertama Amelia Restu Radianti, yang kedua Bagus Jaya Permata, yang ketiga Christine Marcella, yang keempat Della Rosalin, yang kelima Erlin Maharani Putri, dan yang terakhir Alia Utari. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian audit sumber daya manusia. Audit SDM adalah proses evaluasi atas berbagai aktivitas manajemen SDM yang bertujuan memperbaiki aktivitas-aktivitas tersebut. Audit SDM memberikan umpan balik mengenai seberapa baik para manajer menjalankan tugas-tugas yang terkait dengan pengelolaan SDM. Ataupun audit SDM merupakan kontrol kualitas secara menyeluruh atas berbagai aktivitas pengelolaan SDM dalam perusahaan dan bagaimana aktivitas-aktivitas tersebut mendukung strategi perusahaan. Next. Selanjutnya ada manfaat dan tujuan audit sumber daya manusia. Nah, yang pertama ada mengidentifikasi kontribusi Departemen SDM bagi organisasi. Yang kedua, meningkatkan citra profesional Departemen SDM. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi di kalangan karyawan Departemen SDM. Yang keempat, memperjelas tugas dan tanggung jawab Departemen SDM. Yang kelima, mendorong keseragaman kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik personalia. Nah, selanjutnya ada manfaatnya, yaitu yang keenam, menemukan masalah-masalah personalia yang penting. Yang ketujuh, memastikan kepatuhan yang tinggi terhadap persyaratan legal. Yang kedelapan, mengurangi biaya-biaya SDM melalui prosedur personalia yang lebih efektif. Yang kesembilan, menciptakan penerimaan yang lebih besar akan perubahan-perubahan yang diperlukan dalam Departemen SDM. Dan yang terakhir, memberikan tinjauan yang seksama atas sistem informasi Departemen SDM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya itu ada ruang lingkup audit SDM. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit strategi perusahaan dan juga audit fungsi SDM. Nah, untuk audit strategi perusahaan itu maksudnya strategi perusahaan berkaitan dengan cara perusahaan menciptakan keunggulan bersaing. Jadi setiap perusahaan itu kan pasti punya strategi untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain gitu ya. Nah, nanti tugas dari seorang auditornya itu tuh untuk mengaudit strategi perusahaan-perusahaan tersebut apakah sudah dapat dikatakan baik untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain atau harus dievaluasi. Selain itu juga untuk memahami strategi perusahaan sangat penting bagi manajemen SDM karena MSDM bisa dikatakan efektif hanya jika mampu berkontribusi bagi tercapainya sasaran strategik perusahaan. Yang ketiga, para karyawan Departemen SDM pun bisa mempelajari strategi perusahaan lewat wawancara dengan para eksekutif kunci, mempelajari rencana bisnis jangka panjang, dan melakukan peninjauan lingkungan secara sistematis guna mengungkap tren-tren yang berubah. Terus juga, Departemen SDM harus mengaudit fungsinya, kepatuhan manajerial, dan penerimaan para karyawan atas kebijakan dan praktik SDM dalam kaitannya dengan rencana strategik perusahaan. Lalu untuk audit fungsi SDM, jadi audit fungsi SDM itu apa sih? Audit fungsi SDM itu merupakan penilaian atas berbagai fungsi yang dijalankan Departemen SDM. Jadi kalau di Departemen SDM tuh dia ada semacam
broker lah ya, semacam job desk, di mana dia tuh biasanya melakukan KPI. KPI itu kayak Key Performance Indicator, itu fungsinya untuk mengukur kemampuan SDM sejauh mana dia menguasai job desk dari masing-masing SDM di satu perusahaan gitu. Nah, nanti tugas dari seorang audit fungsi SDM ini untuk mengaudit apakah Departemen SDM itu sudah melakukan KPI kepada para SDM di perusahaan itu. Kayak gitu. Nah, terus untuk setiap aktivitas SDM yang dinilai, tim audit perlu melakukan hal-hal sebagai berikut. Di antaranya, mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab atas job desk itu, terus juga menentukan tujuan, meninjau kebijakan dan prosedur untuk mencapai tujuan, mengambil sampel arsip sistem informasi SDM untuk menilai apakah kebijakan dan prosedur diikuti dengan benar, kemudian akan mempersiapkan laporan, mengembangkan rencana tindakan untuk memperbaiki kesalahan, dan menindaklanjuti rencana tindakan untuk melihat apakah permasalahan dapat diselesaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya mengenai berbagai area dalam audit fungsi SDM. Yang pertama itu ada sistem informasi SDM. Yang kedua ada persediaan dan pengembangan karyawan. Dan yang ketiga ada kontrol dan evaluasi organisasi. Selanjutnya. Untuk yang poin pertama, yaitu sistem informasi SDM, ini mencakup informasi analisis jabatan, rencana SDM, dan administrasi kompensasi. Untuk mengenai analisis jabatan ini, ada standar jabatan, deskripsi, dan spesifikasi jabatan. Lalu untuk mengenai rencana SDM, ini ada seperti bagan atau mengenai tentang mengenai estimasi permintaan dan penawaran dari pasar. Lalu selanjutnya ada administrasi kompensasi, ini mengenai tingkat gaji, upah, insentif, lalu tunjangan, dan layanan perusahaan yang disediakan dari perusahaan untuk karyawan. Selanjutnya. Yang kedua itu adalah penyediaan dan pengembangan karyawan yang terdiri dari rekrutmen, seleksi, pelatihan orientasi, dan pengembangan karir. Jadi di bagian kedua ini fungsi SDM ini benar-benar harus menyediakan atau memenuhi SDM yang dibutuhkan oleh perusahaan gitu melalui rekrutmen, seleksi yang tentunya ini harus berdasarkan standar atau kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan tersebut. Lalu mengenai pelatihan dan orientasi dan pengembangan karir ini adalah ketika para karyawan dalam perusahaan tersebut telah menduduki suatu jabatan, maka sebaiknya diharuskan melakukan pelatihan atau pengembangan karir untuk lebih memiliki skill yang mumpuni di bidangnya. Lalu selanjutnya. Yang selanjutnya ada kontrol dan evaluasi organisasi. Yang pertama ini adalah penilaian kinerja, hubungan antara karyawan dengan manajemen, kontrol SDM, dan audit SDM. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya, ruang lingkup audit SDM yang ketiga adalah audit kepatuhan manajerial. Sebelumnya, audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Audit juga mereview pelaksanaan berbagai kebijakan dan prosedur personalia oleh para manajer. Jika para manajer mengabaikan kebijakan personalia atau melanggar hukum hubungan perburuhan, audit hendaknya mengemukakan kesalahan tersebut agar tindakan koreksi dapat dimulai. Fungsinya yang pertama, untuk menilai sejauh mana kepatuhan para manajer dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan prosedur SDM. Yang kedua, audit ini juga bisa memperbaiki citra
dan kontribusi Departemen SDM bagi perusahaan. Dan yang ketiga, para manajer operasi akan lebih menghargai Departemen SDM ketika tim audit meminta masukan dari mereka dan menindaklanjuti masukan tersebut. Next. Lalu yang keempat, ada audit kepuasan karyawan. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Karyawan dengan tingkat kepuasan kerja tinggi menunjukkan sikap yang positif terhadap pekerjaannya. Fungsi dari audit kepuasan karyawan yang pertama, yaitu untuk mengetahui seberapa baik kebutuhan karyawan telah terpenuhi. Tim audit mengumpulkan data dari para karyawan. Yang kedua, tim audit mengumpulkan informasi mengenai upah, tunjangan, praktik, penyediaan, asistensi, rencana karir, dan umpan balik yang diterima karyawan mengenai kinerja mereka. Yang ketiga, kinerja Departemen SDM dinilai secara efektif jika mampu mencapai tujuan perusahaan dan sekaligus juga memenuhi kebutuhan para karyawan, berarti karyawan puas. Yang keempat, jika kebutuhan karyawan tidak terpenuhi, maka cenderung akan timbul turnover, kemangkiran, dan aktivitas serikat pekerja yang berarti karyawan tersebut tidak puas. Next. Nah, selanjutnya sumber data audit SDM. Sumber data yang dapat digunakan untuk keperluan audit dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain dari pemeriksaan fisik, konfirmasi, dokumentasi, observasi, dan pertanyaan pada klien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada pendekatan riset audit sumber daya manusia. Selanjutnya, pendekatan riset audit sumber manusia, apa itu kegunaan riset audit sumber daya manusia? Riset digunakan untuk mengaudit kegiatan SDM. Riset diarahkan untuk meningkatkan kinerja dari departemen tersebut. Beberapa alat pengumpul data dapat membantu dalam menghimpun data mengenai aktivitas SDM sebuah perusahaan. Adapun alat-alat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada interview atau wawancara. Yang kedua ada informasi eksternal. Yang ketiga ada survei. Yang keempat ada eksperimen SDM. Yang kelima ada analisis sejarah. Dan yang terakhir ada audit internasional. Selanjutnya, terdapat 6 pendekatan dalam mengaudit SDM dengan riset. Yang pertama, riset terapan atau apply research. Riset ini digunakan untuk mengevaluasi aktivitas-aktivitas SDM, kadang-kala risetnya canggih, tergantung pada desain dan statistik yang digunakan. Melalui riset ini bisa diupayakan untuk memperbaiki kinerja departemen. Yang kedua, ada pendekatan komparatif atau comparative approach. Pendekatan ini menggunakan perusahaan lain sebagai model. Setelah itu, membandingkan hasil atau prosedur mereka. Pendekatan komparatif sering digunakan untuk membandingkan masalah ketidakhadiran, perputaran karyawan, dan data gaji. Pendekatan ini dapat membantu dalam deteksi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan. Lalu yang ketiga ada pendekatan otoritas pihak luar atau outside authority approach. Auditor dapat menggunakan pendekatan keahlian yang standarnya ditentukan oleh konsultan atau dari temuan penelitian yang telah dipublikasikan. Kemudian dijadikan sebagai standar atau kegiatan dan selanjutnya dievaluasi. Dalam hal ini, konsultan dapat membantu mendiagnosis penyebab timbulnya masalah. Selanjutnya, yang keempat ada pendekatan statistik atau statistical approach, di mana mengembangkan ukuran statistikal kinerja berdasarkan sistem informasi perusahaan yang ada. Sebagai contoh, dari catatan yang ada dalam perusahaan mengungkapkan tingkat ketidakhadiran dan perputaran karyawan. Data menunjukkan beberapa baik aktivitas SDM dan manajer operasi dalam pengendalian masalah. Pendekatan ini biasanya dilengkapi dengan perbandingan terhadap informasi yang dapat dikumpulkan dari perusahaan lain. Selanjutnya yang kelima ada pendekatan kepatuhan atau compliance approach. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memastikan apakah para manajer patuh terhadap ketentuan yang berlaku di perusahaan.
Dan yang keenam ada pendekatan manajemen berdasarkan sasaran atau manajemen by objective approach. Pendekatan terakhir ini adalah meminta staf SDM dan manajer menetapkan tujuan sesuai dengan tanggung jawab mereka. Pendekatan manajemen berdasarkan sasaran ini menciptakan tujuan khusus terhadap kinerja sehingga dapat diukur. Selanjutnya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan boleh untuk diketik di kolom komentar. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.